Halo semuanya, saya Cynthia Migaria Situmeang dan hari ini saya akan mereview tentang pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, 2. Penerima layanan atau pelanggan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan 3. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain, tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan ekskludabilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Jika ada barang atau jasa yang memenuhi dua karakteristik tersebut, maka kemudian disebut sebagai barang atau jasa publik. Dengan kata lain, barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Berikut beberapa perkembangan paradigma pelayanan. 1. Old Public Administration. Dalam paradigma ini, semua barang atau jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh negara disebut sebagai pelayanan publik. Negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 2. New Public Management. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. 3. New Public Service. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima antara lain 1. Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 2. Transparan, menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya, serta diberi akses untuk menyampaikan pengaduan. 3. Responsif. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. 4. Non-diskriminatif. Tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. 5. Mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. 8. Akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. 9. Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Demikianlah video review saya tentang pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.